Value itu apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Setiap karya punya value. Tinggi rendahnya value tergantung daripada bagaimana kita konsisten dalam berkarya. Semakin kita konsisten, makin naik value-nya. Usaha tidak mengkhianati hasil ya berarti ya. Gue tuh punya prinsip gini, setiap pekerjaan yang kita lakukan cukup kerjakan dengan maksimal dan lakukan yang terbaik apapun itu. Kalau misalnya emang mau hidup berkarya, mau hidup punya sesuatu lah yang ditinggalkan gitu kan, ya kita harus mikirin itu terus. Hidup cuma sekali, masa nggak mau meninggalkan legasi? Halo semuanya, balik lagi bersama gue Kevin Hudan di podcast Arah Balik Season 2 Don't Be Scam. Gimana sih kita tuh ngebuat karya dulu gitu, atau kita tuh fokus cari value kita dulu gitu? Oke. Udah. Oke. Jadi tahu dulu nih sebenarnya value itu apa? Value itu apa? Menurut lo apa value itu? Kalau menurut gue value itu kayak apa ya? Kayak personal branding sih, kayak sesuatu yang bisa kita banggakan ke orang lain dan bisa kita jual lah. Kita bisa kita jual, yaitu adalah suatu kelebihan kita gitu, value. Harga kita lah gitu. Itu ada benar juga. Pun kalau dari gue tuh value itu apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Value itu adalah apa yang dibutuhkan orang lain. Value kan nilai ya. Nilai. Nah nilai itu tidak akan berarti kalau misalnya yang kita anggap tadi value itu ternyata tidak dibutuhkan orang lain. Oke, ya setuju. Nah, jadi kalau misalnya orang lain pun kita ngerasa kita udah punya value nih, itu kan cuma rasa kita. Ya. Jadi value itu sebenarnya pun respon daripada orang lain ketika ngelihat apa yang kita deliver, apa yang kita berikan. Nah tadi kalau pertanyaannya mana dulu nih, mau nyari value atau ngerjain dulu ngebuat karya. Kalau dari gua ngebuat karya. Oh langsung ngebuat karya? Iya. Tapi apa yang dibuat bang? Apa yang lu bisa? Apapun? Apa yang lu bisa? Apa yang lu bisa dan lu rasa itu orang lain juga butuh. Contoh, bisa kasih contoh. Misalnya kayak gua nih, baru keluar. Apa yang lu bisa? Keluar dari pondok. Pastilah, ada yang lu bisa dan orang lain pasti butuh, itu pasti ada. Public speaking sama ngajar ngaji. Nah, udah kan? Itu dulu. Ya lu punya public speaking, lu punya bisa ngaji, yang mungkin orang lain di luar sana nggak bisa, karena itu kan spesifik kemampuan ya, kemampuan yang ada di pondok. Nah makanya itu yang ditarik. Oh ternyata ini nih value, ini punya nilai nih, yang orang lain mungkin nggak punya. Nah itu yang dijual. Kemampuan itu yang dikasih, yang ditunjukin. Tapi kalau misalnya tadi bilang, oh cari value dulu, misalnya gitu kan, sampai kapan pun kita nggak akan selesai kalau kita nggak tahu kapan nih titik kita ngevalidasinya value ini udah bagus atau belum. Tapi kalau misalnya kita ngelakuin, ngerjain, artinya kita banyak dapat trial and error di dalam proses tadi. Proses mencari itu ya. Betul. Bukan proses mencari, di dalam proses melakukan berkarya tadi, ngasih sesuatu tadi, ngerjain sesuatu tadi. Nah nanti di tengah-tengah itu baru value-nya semakin meningkat. Berarti learning by doing ya? Learning by doing, kadang-kadang kalau kita, ya itu benar, learning by doing benar. Cuman orang-orang sekarang ini kebanyakan nganggap learning by doing itu jadi sesuatu yang tanpa mikir. Maksudnya? Lakuin aja, nanti juga tahu. Kadang-kadang kebanyakan orang tuh ngelakuin tapi nggak serius untuk mempelajari. Sembari dia ngelakuin, dia nggak serius untuk analisis, dia nggak serius untuk merencanakan. Ya paling enggak lah dia punya punya step by step. Itu kalau kita di dunia profesional kerjaan itu kan ada 3 atau 4 tahap utama lah. Yang pertama itu riset, merencanakan, planning. Udah, yang kedua kita eksekusi. Yang ketiga kita monitoring dan evaluasi.
Monitoring tuh apa? Monitoring itu sepanjang kita mengerjakan sesuatu, kita cek tuh. Kita monitor tuh progres kita gimana. Berarti hampir sama kayak evaluasi ya? Evaluasi nanti terakhir Ya? Monitoring itu ngecek ketika sesuai nggak ya? Sesuai nggak rencana dengan yang udah direncana, sama yang dieksekusi. Gitu. Misalnya monitoring itu apa? Oh, hari ini kita buat apa, ngerjain apa. Nah, itu monitoring. Kita lakuin itu sesuai dengan rencana kita. Udah, setelah dimonitoring, baru nanti dalam beberapa periode lakukan evaluasi. Nah, di evaluasi itulah nanti replan lagi. Udah bagus nggak plannya? Ketika udah evaluasi. Iya, ketika udah evaluasi. Berarti itu kayak dicatat ya? Iya, dicatat di monitoring itu kan pencatatan. Nah, reporting atau evaluating itu di akhir. Nah, nanti baru apa hasilnya nih? Oh, ternyata plan pertama nggak bagus. Plan pertama kurang di bagian ini nih. Nah, itu nanti di replan lagi, diulang lagi planningnya. Berarti dari awal lagi tuh, dari riset lagi? Bukan dari awal. Plan ini kan kita kan udah nggak dari awal lagi. Kita kan dari plan yang satu misalnya. Jadi versi 1 nih plannya, plan versi 1. Ketika udah evaluasi, misal kita mau evaluasi katakanlah 3 bulan. Berarti nanti per 3 bulan kita check and balances gitu ya. Nah, ketika udah dicek, udah diseimbangkan, plannya tadi diperbaikin dengan hasil evaluasi, maka masuklah plan versi 2-nya. Replan lagi. Nah, itu tuh makanya tadi kalau misalnya kita cari evaluasi, kita nggak tahu gimana kita mau evaluasi apa yang kita deliver, karya kita tadi. Kalau misalnya kita nggak mulai. Jadi risetnya itu mungkin ketika kita, misalnya gue mau jadi MC gitu ya, gue riset nih apa yang jadi apa kemampuan gue, gimana gini segala macam. Habis itu gue eksekusi berarti nyari jam terbang. Terus baru monitoring tuh berarti kayak gimana? Kalau misalnya gue jadi MC nih gitu. Ya, lu harus monitoring misalnya dari awal nih. Gini, semakin ketika kita punya blueprint tadi ya, apa namanya, kayak standar nih. Nah, kita punya yang standar 4 langkah itu. Itu lebih enak ketika nanti misalnya, oh ini ada di tahap pertama. Kita riset, kita cari, kita plan itu penting. Plan itu apa? Plan itu ya ketika lu nggak hanya sekedar jadi MC, tapi lu plan, lu nulis misalnya. Oke, di jam segini gue harus masukin ini. Itu plan. Oke, di jam segini gue harus datang. Di jam segini gue harus kuasain lokasi dulu. Gue harus ngecek dulu. Gue harus sound dulu apa segala macamnya. Jam segini gue harus masuk materi ini. Gue harus tendang pakai hook yang ini misalnya gitu. Itu udah lu plan terus semua itu. Tak. Nah, ketika lu eksekusi, nah di situ lu monitoring. Monitoring itu dalam bentuk apa? Monitoring tuh bisa dalam bentuk lu checklist misalnya, yang bisa udah dalam kita bentuk, plan. Nah, tapi kebanyakan monitoring di sini biasanya dilakukan itu pekerjaan-pekerjaan yang lebih gede sih biasanya gitu. Karena kan contoh kayak misalnya project. Nah, project kalau nggak ada monitoring nggak bisa. Ya misalnya nih ada project LMS kita, Trunkids gitu kan, itu dalam berapa bulan nih, 3 bulan. Kalau nggak ada monitoring, gimana kita mau ngecek per harinya selesai apa, per minggunya dia udah selesai apa, gimana kita mau achieve target. Nah, itu skala yang lebih gede. Monitoring itu gitu, dalam bentuk report misalnya di tracker gitu checklist ya, tracker bisa lah. Bahasanya gitu. Nah, kalau pribadi sendiri tadi ya kayak aku bilang tadi, coba di monitoring itu ya by self gitu, by dilihat sendiri diri kita sendiri gitu kan. Oke, jam segini kita cek apa ya tadi ya, plan kita. Kalau nggak kita tulis, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita cek. Oh, udah. Nah, makanya setelah tadi monitoring, baru setelah itu kita cek apakah di plan kita, ternyata kita mau evaluasi, kita harus nanya orang, karena kita nggak punya recordnya. Berarti, nextnya harus kita record sendirilah untuk evaluasi kita. Nah, itu pentingnya kita evaluasi. Ada nanti titik-titik di mana kita kayaknya kurang ini, kayaknya ngerasa harusnya begini tadi. Berarti aku harus nyiapin ini di kedepannya. Itu. Kan tadi lu bilang kalau ketika value sama karya itu mana yang dahulin, lu bilang kan karya dulu kan gitu. Lakuin aja dulu.
buat aja apa yang lu bisa gitu. Karya itu ini mendefinisikannya, setiap karya punya value. Oke. Nah cuman tinggi rendahnya value tergantung daripada bagaimana kita konsisten dalam berkarya. Tinggi dan rendahnya karya Bukan, tergantung. salah. Karya itu punya value. Oke, karya itu punya value ya. Ya kan? Nah, value itu value dalam karya, di dalam karya, tinggi rendahnya value karya ini itu tergantung bagaimana kita membuat karya sekonsisten apa gitu. Oke. Semakin kita konsisten, makin naik value-nya. Oke. Pasti itu. Itu udah pasti ya. Udah pasti. Oh, berarti karena tadi kita evaluasi tadi. Oke. Berarti ya sama kayak ini sih, itu mah usaha tidak mengkhianati hasil ya berarti ya. Semakin disiplin, ya udah pasti makin baik ya. Kalau orang nih, misalnya kan dia baru lulus gitu, kan dia mau mencari value atau membuat karya nih gitu. Misalnya contoh dia baru lulus gitu, terus karena dia butuh kayak udah dia kan butuh mencari uang lah atau mencari pekerjaan gitu. Dia akhirnya mau nggak mau memenuhi kriteria dari perusahaan gitu untuk dia di apply di pekerjaan itu gitu kan. Jadi dia nggak ada waktu untuk mencari value itu, akhirnya dia fokusnya ya udah gitu, ya udah lakuin aja kerja gitu. Itu gimana tuh caranya supaya kita ya tetap bisa maksudnya nggak kayak akhirnya kerja akhirnya ya udah ngikutin aja alurnya gitu, nggak ada value-nya gitu. Atau gue tuh punya prinsip gini ya, setiap pekerjaan yang kita lakukan cukup kerjakan dengan maksimal dan lakukan yang terbaik apapun itu pekerjaannya. Gue selalu punya prinsip itu. Jadi kalau misalnya kayak tadi kita kan nggak bisa ya, mungkin yang nonton juga ngerasa kayak lu mah bisa berkarya gitu-gitu karena kondisi, karena apa gitu. Karena pokoknya banyak lah gitu kan, latar belakang beda dan lain-lain. Ya emang kayak gitu. Ya gue juga sampai ke sini juga belum sepenuhnya baik juga gitu kan dalam berkaryanya, dalam membuat sesuatu. Tapi gue sadari ketika kita ngerjakan sesuatu ya, ketika kita ngebuat sesuatu, at least kayak misalnya ini buat video, ya pelan-pelan nanti pasti ada perbaikan. Kembali tadi poin tentang latar belakang tadi, gue ngerasa kayak kalau nanti kita udah kebiasa nih di pekerjaan apapun lakukan yang terbaik, kita punya value sendiri. Paling enggak konsisten tadi kan, nilai tadi itu, value itu kita udah punya sendiri, udah kebentuk tuh kepribadian kita. Nah apapun yang kita lakukan tadi itu jadi bank memori, jadi dot titik-titik yang bisa kita satukan. Artinya ketika nggak bagus pun, tapi dia nge-record, itu kan jadi jadi parameter yang jadi penilaian. Oh jangan dilakukan. Gitu loh. Apalagi dapat yang bagus. Paham kan? Kayak ini ya maklum Mas Sabiko kalau Bang Hobi gitu. Pengetahuan yang nggak kita tahu itu. Even itu buruk. Event itu buruk. Ya kedepannya bisa jadi parameter atau tolak ukur. Berarti jangan dilakuin lagi. Kalau misalnya emang mau hidup berkarya, mau hidup punya sesuatu lah yang ditinggalkan gitu kan. Ya kita harus mikirin itu terus. Ya walaupun kita dalam kondisi yang gak enak sekalipun, kita lakukan yang terbaik saja di momen itu. Tapi kita tetap berusaha untuk berpikir pada tujuan kita. Kita nih misalnya jadi seorang podcaster, misal gitu kan, yang nomor 1 di Indonesia misalnya gitu. Lah terus ada kondisi dia belum punya semuanya gitu, dia belum punya apa-apa gitu kan, dia harus kerja, dia harus nyari uang. Ketika dia nyari uang, kan dia nggak ngelatih tuh dia punya komunikasi untuk menjadi podcast itu, untuk menjadi podcaster itu gitu kan. Katakanlah dia kerjanya di mana, misalnya bantu di konstruksi, misalnya gitu. Itu kan nggak ada kaitannya. Itu jauh banget kan. Nama podcaster. Tapi
di situ dia tetap punya pegang mimpinya. Tujuan dia untuk kerja di situ adalah tadi mendapatkan uang yang mungkin nanti mau diinvestasikan, dia beli apa alat atau dia gimana gitu kan. Dan di saat dia kerja, disitulah juga dia membentuk kepribadian, kekuatan, kedisiplinan. Seberapa pengen ya? Seberapa pengen dia mau jadi apa yang dia inginkan tadi. Gitu. Jadi kalaupun nanti kondisi membaik, itu pasti lebih powerful. Kenapa? Karena ketika posisinya lagi nggak baik aja, dia masih punya semangat yang gede. Ya, tapi capek bang, itu udah seharian gitu. Iya, pasti. Gak ada waktu buat ngasih skill gitu. Tapi itu berarti kayak ya pengorbanan. Gitu ya. Seberapa pengen lu untuk jadi podcaster ya, dari misalnya kerja dari pagi sampai malam 1 jam untuk lu ngelatih public speaking lu gitu, walaupun capek. Nah, itu menjadi sebuah pengorbanan yang untuk mimpi lu. Betul. Advice gue, semua orang harus berkarya. Kenapa? Saran gue, semua orang harus berkarya. Ya karena karena kita dengan berkarya, kita tuh jadi orang yang high value. Masa sih hidup sekali nggak mau jadi orang, nggak mau menjadi versi terbaik yang bisa kita capai. Oke. Gitu loh. Hidup cuma sekali, masa nggak mau meninggalkan legasi? Jadi pohon aja udah. Apa tuh jadi pohon? Iya, jadi pohon aja. Apa nih? Maksudnya kalau nggak berkarya? Iya. Maksudnya kan manusia itu diciptakan tuh udah sangat sempurna ya, dengan akal kita, dengan banyak kemampuan kita, gitu kan. Dan Allah sendiri merintahkan kita untuk untuk berpikir dan menjadi khalifah di bumi kan. Jadi leader, pemimpin, ya pemimpin dalam hal apapun dalam kehidupan ini. Ya kalau misalnya nggak mau ngelakuin apa-apa, nggak mau ngerjain apa-apa, ya udah jadi pohon aja, jadi meja aja udah. Oke. Karena manusia terbatas waktu, kita kan jadi suruh jadi pemimpin kan. Karena manusia terbatas waktu, mungkin balik lagi ke ide yang Batman bilang. Ide kan tetap ada gitu ya. Manusia akan hilang. Manusia terbatas dengan waktu. Betul. Tapi ide itu atau karya itu akan tetap ada gitu. Kalau bisa berkarya lah ya. Haruslah. Oke. Itu teman-teman untuk episode kali ini, semoga bermanfaat dan bisa teman-teman aplikasikan ke hidup teman-teman. Yes. Selamat berjuang dan bye-bye.